Rekaman audio dari sudut-sudut kota Kyiv menangkap kepanikan warga. Suara jeritan dalam bahasa Ukraina meneriakkan bahwa sesuatu telah ditembak jatuh dari langit. Itu bukan kembang api. Itu adalah gelombang serangan rudal dan drone Rusia yang datang bertubi-tubi, mengubah langit ibu kota Ukraina menjadi kanvas kehancuran. Vladimir Putin akhirnya membuktikan bahwa ancamannya bukan sekadar gertakan. Rusia melancarkan serangan paling masif sepanjang 4 tahun konflik dengan menembakkan tidak kurang dari 90 rudal balistik dan 600 drone secara serentak dalam satu operasi militer yang terkoordinasi. Reuters mengonfirmasi ini sebagai serangan terbesar yang pernah dilancarkan Rusia terhadap Ukraina sejak perang dimulai. Sistem pertahanan udara Ukraina yang didukung penuh teknologi NATO, termasuk sistem Patriot buatan Amerika Serikat, terbukti tidak mampu membendung serangan sebesar ini. Hanya sebagian kecil, rudal dan drone berhasil dicegat. Sisanya, dalam jumlah yang jauh lebih besar, menghantam berbagai titik di kota. Wali kota Kyiv Vitali Klitschko, mantan juara tinju dunia yang terbiasa berdiri tegar di atas ring, tidak menyembunyikan rasa takutnya. Lewat telegram, ia menyebut malam itu sebagai malam paling mengerikan yang pernah dialami ibu kota sejak perang dimulai. Di antara semua senjata yang digunakan, satu nama mendominasi percakapan para analis militer dan diplomat di seluruh dunia. RS-26 Oresnik, rudal balistik jarak menengah generasi terbaru Rusia ini, pertama kali diperkenalkan resmi kepada publik pada November 2025. Spesifikasinya langsung membuat komunitas pertahanan internasional terguncang. Mampu melaju dengan kecepatan Mach 10, lebih dari 300 km sejam. Jika ditembakkan dari perbatasan Belarus, hanya butuh 1 menit untuk mencapai Lithuania dan hanya 8 menit untuk menghantam Paris atau London. Dilengkapi 6 hulu ledak dengan sistem MIR-RV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Satu rudal dapat menghantam 6 target berbeda sekaligus, membawa muatan hulu ledak nuklir. Tidak ada sistem pertahanan udara yang dimiliki negara anggota NATO saat ini yang dirancang untuk mencegat rudal hipersonik dengan spesifikasi seperti ini. Kecepatannya yang ekstrem, manuver lintasan yang tak terduga, dan kemampuan membawa beberapa hulu ledak menjadikannya ancaman yang nyaris mustahil untuk dihentikan. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas menyebut penggunaan Oresnik sebagai taktik teror dan tindakan yang sembrono serta tidak bertanggung jawab, menuduh Putin memilih untuk meneror warga sipil karena menemui jalan buntu di medan perang. Namun seperti biasa, kecaman verbal Eropa tidak mengubah arah Putin. Untuk memahami mengapa Rusia melancarkan serangan sebesar ini, perlu ditelusuri peristiwa sebelumnya. Beberapa hari sebelum serangan besar ke Kyiv, Ukraina terlebih dahulu melancarkan serangan drone ke wilayah Starobilsk, Rusia. Drone itu menghantam sebuah asrama mahasiswa, menewaskan 21 mahasiswa yang tidak pernah mengangkat senjata. Ironisnya, dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar menyusul kejadian tersebut, delegasi-delegasi Barat justru memberikan pembelaan kepada Ukraina dengan berargumen bahwa drone Ukraina hanya menargetkan mesin perang Rusia. Klaim ini bertentangan langsung dengan fakta di lapangan. Asrama mahasiswa bukan instalasi militer, dan 21 korban yang tewas bukan prajurit. Standar ganda ini memantik kemarahan besar dari Moskow. Bagi Putin, ini bukan sekadar agresi militer Ukraina, melainkan ketidakadilan struktural yang telah berlangsung bertahun-tahun, di mana Barat dan institusinya selalu menggunakan dua timbangan berbeda. Sebelum serangan diluncurkan, Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan memperingatkan para diplomat asing untuk segera meninggalkan Kyiv. Delegasi Amerika Serikat secara khusus diperingatkan bahwa Rusia tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan warga AS jika mereka tidak angkat kaki. Peringatan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Rubio sendiri hanya merespons dengan mengatakan pentingnya segera mengakhiri perang. Retorika yang terdengar hampa di tengah kenyataan bahwa AS tidak memiliki cukup pengaruh untuk memaksakan perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali tampil dengan narasi yang sudah sangat dikenal. Ukraina sebagai korban tunggal, Rusia sebagai penjahat yang harus dihukum. Lewat platform X,
Zelensky menulis bahwa Rusia melancarkan perang semata-mata terhadap rakyat kami, terhadap ingatan kami, sejarah kami. Bagi pengamat yang tidak mengikuti konflik ini secara menyeluruh, kata-kata tersebut mungkin terdengar menyentuh. Namun bagi mereka yang mengikuti dinamika perang secara cermat, narasi itu terasa tidak lengkap, bahkan menyesatkan. Bagaimana Zelensky berbicara soal penderitaan rakyat Ukraina, sementara di saat bersamaan drone Ukraina baru saja menewaskan 21 mahasiswa di dalam asrama di Rusia. Ini adalah narasi perang yang selektif, sebuah konstruksi realitas yang dirancang untuk mendapatkan simpati internasional, bukan untuk mencari kebenaran yang adil dan berimbang. Di balik serangan besar itu, ada beberapa kebijakan dalam negeri Rusia. Yang menarik untuk dicermat, Putin mengeluarkan dekret yang menawarkan pembebasan utang hingga 10 juta rubel, sekitar Rp2,48 miliar, bagi warga sipil yang bersedia mendaftar untuk bertempur di zona perang. Parlemen Rusia, Duma, juga meloloskan undang-undang yang mengizinkan pegawai bank sipil untuk dilatih sebagai penembak jitu guna menembak jatuh drone Ukraina, serta mewajibkan perusahaan perbankan memasang sistem pengacau sinyal elektronik. Para analis terbagi dalam menafsirkan langkah ini. Sebagian melihatnya sebagai bukti kekuatan Rusia yang siap memobilisasi seluruh elemen masyarakat. Sebagian lain, dan pandangan ini semakin menguat, melihatnya sebagai tanda kelemahan strategis, bahwa Rusia mulai kehabisan tenaga manusia dan cara untuk menangkal drone Ukraina yang semakin canggih. Faktanya, Ukraina telah konsisten meluncurkan drone jarak jauh ke dalam wilayah Rusia, termasuk infrastruktur minyak dan jalur logistik militer vital, yang mulai secara signifikan mengganggu rantai pasokan perang Moskow. Sementara Eropa masih bergulat dengan ancaman nuklir dari timur, tekanan dari selatan juga semakin besar. Uni Eropa akhirnya mengambil langkah bersejarah, menjatuhkan sanksi resmi terhadap Israel. Keputusan kolektif 27 negara anggota yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemicunya adalah tindakan sistematis kelompok ekstremis Zionis bernama Nekela di tepi barat, yang terbukti merampas rumah-rumah warga Palestina dan melanggar hak asasi manusia secara masif. UE merespons dengan larangan kunjungan ke seluruh wilayah Eropa bagi anggota kelompok tersebut, serta pembekuan total aset mereka. Beberapa negara Eropa mengambil langkah yang bahkan lebih jauh dari sanksi kolektif UE. Irlandia memberlakukan pemblokiran ekonomi total terhadap Israel. Menteri Luar Negeri Helen McEntee menyatakan bahwa eskalasi kekerasan pemukim ilegal di tepi barat membuktikan Israel tidak memiliki keinginan nyata untuk mencapai solusi damai. Italia di bawah PM Giorgia Meloni menuntut Israel meminta maaf atas perlakuan brutal terhadap aktivis Freedom Flotilla, sekaligus memutus kerja sama dalam perjanjian pertahanan dengan Israel. Prancis secara resmi melarang Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki wilayah Prancis setelah sebuah video viral memperlihatkan Ben-Gvir menghina relawan Freedom Flotilla yang dipaksa berlutut dengan tangan terikat. Insiden Freedom Flotilla menjadi titik balik penting. Para aktivis internasional yang mencoba menerobos blokade Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ditangkap militer Israel. Laporan dari berbagai lembaga HM dan kesaksian para aktivis menyebutkan mereka mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual selama penahanan yang dikonfirmasi oleh PBB.